Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai senyawa benzena. Menurut August Kekule, senyawa benzena ini merupakan senyawa cincin yang berbentuk segi enam, di mana tiap ujungnya ini mengandung atom C yang mengikat satu atom hidrogen. Pada cincin segi enam ini terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling. Dan ikatan rangkap ini letaknya tidak tetap, tapi selalu beresonansi atau berputar. Makanya untuk rumus molekul senyawa benzen ini bisa digambarkan segi 6, cincin segi 6, di mana di tengahnya ada bulatan menunjukkan elektron yang berputar. Sifat-sifat benzena. Atom-atom pada senyawa benzena ini mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benzena mudah mengalami reaksi substitusi atau penggantian satu atom hidrogen oleh atom atau gugus atom yang lain. Tetapi sukar mengalami reaksi adisi. Jadi ikatan rangkap yang terdapat di dalamnya itu sukar untuk diputuskan. Kemudian berikutnya, satu atau lebih atom hidrogen dapat disubstitusi dengan atom atau gugus atom lain menghasilkan senyawa turunan benzen. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, senyawa benzen direaksikan dengan Cl2. Maka si Cl2 ini akan menggantikan atom hidrogen yang terdapat pada benzen. Berikutnya adalah beberapa senyawa turunan benzen. Jika satu atom hidrogen disubstitusi oleh gugus atom lain, maka akan menghasilkan senyawa turunan benzen dengan nama tertentu. Misalnya kalau benzen ini satu atom hanya diganti dengan OH, maka namanya adalah fenol atau lisol. Kemudian kalau H-nya diganti dengan NH2, maka namanya adalah anilin. Yang berikutnya, contohnya kalau H-nya diganti dengan CH3, maka namanya adalah toluen. Berikutnya, jika dua buah atom H-nya diganti oleh dua atom atau gugus atom yang berbeda, maka akan menghasilkan tiga macam posisi. Jika posisinya ada di nomor 1 dan 2, maka namanya posisi orto. Kalau posisinya 1 dan 3 namanya posisi meta, dan jika 1 dan 4 posisinya adalah posisi para. Berikutnya, jika dua atom hidrogen disubstitusi oleh gugus lain, menghasilkan senyawa turunan benzen dengan pemberian nama menurut prioritas substitusi. Jadi yang prioritasnya lebih tinggi itu nanti akan menjadi nama induknya. Misalkan di sini ada gugus COH dan gugus OH. Karena COOH itu prioritasnya lebih tinggi, maka dia menjadi induk. Benzen yang mengikat COOH namanya asam benzoat. Maka si OH-nya ini sebagai substituennya, sebagai cabang. Maka namanya adalah 2 asam 2 hidroksi benzoat atau asam ortohidroksi benzoat. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya adalah gugus yang tersubstitusinya adalah gugus Br dan OH. Nah, karena OH itu lebih prioritas daripada brom, maka OH sebagai induknya. Dan ini posisinya ada di posisi 1,3, maka namanya adalah metabromofenol. Contoh yang ketiga, ini substituen ada di nomor 1 dan 4, maka namanya atau posisinya 1 dan 4 namanya adalah para. Namanya adalah para nitrotoluen, karena toluen lebih prioritas daripada nitro.
Nah, contoh berikutnya adalah jika substituennya lebih dari 2. Malah di sini ada 4 substituen. Maka kita lihat prioritasnya apa. NO2 dengan CH3, maka CH3 ini lebih prioritas, maka itu jadi induknya. Maka induknya ini CH3 diberi nomor 1, kemudian posisi NO2 ada di nomor 2, 4, dan 6. Maka namanya adalah 2,4,6 trinitrotoluen atau TNT yang biasanya digunakan sebagai bahan peledak. Terakhir, mengenai kegunaan senyawa benzen dan turunannya. Nah, senyawa benzen dan turunannya ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benzen sendiri digunakan sebagai pelarut untuk berbagai senyawa organik. Kemudian fenol ini bersifat asam lemak. Fenol ini lebih dikenal dengan nama risol, digunakan sebagai antiseptik. Kemudian TNT, trinitrotoluen, sebagai bahan peledak, anilin sebagai bahan pewarna, dan stirena sebagai bahan poliner. Kemudian ada juga asam salisilat untuk membuat metil salisilat atau minyak ganda pura. Dan bisa juga asam salisilat ini sebagai bahan untuk membuat asetil salisilat atau aspirin yang digunakan sebagai obat sakit kepala.